Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya istri sholat di masjid? Kata yang ini perempuan sholatnya di rumah. Kata yang ini perempuan sholatnya di masjid. Berkelahi. Sekarang kita terapkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, kata dia tadi kemana dibalikkan? Farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Nah, bukalah dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Ada cerita tentang perempuan sholat di masjid, tak jumpa. War Rasul, tengok Rasulullah, berarti tengok hadis. Marilah kembali kepada sunnah. Balik ke sunnah, tengok sunnah. Pas dia tengok sunnah, dapat hadis. Bunyinya, perempuan lebih baik sholat di dalam pekarangan. Yang di pekarangan lebih baik sholat dalam rumah. Lebih baik sholat dalam kamar. Lebih baik sholat dalam tempat sempit. Inilah kelompok orang yang melarang perempuan sholat ke masjid. Yang satu lagi hadis juga, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan larang hamba Allah yang perempuan datang ke masjid. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ini berkelahi karena kita jauh dari sunnah, kalau kita kembali kepada sunnah maka tidak ada pertentangan. Ini sunnahnya pertentangan. Jangan menutupi kebenaran. Kalau memang di dalam hadis itu ada ikhtilaf, kita jelaskan aja. Hadisnya pun ikhtilaf. Setengah hadisnya mengatakan sholat di rumah, yang satu lagi mengatakan sholat di masjid. Maka datanglah Imam Nawawi, ahli hadis. Digabungkannya antara hadis yang melarang dengan hadis yang membolehkan. Al-jam'u nama metodenya. Menggabungkan al-jam'u. Kalau ada yang duluan datang belakangan, yang belakangan menghapus yang datang duluan, namanya an-naskhu, nasikh mansukh. Yang menghapus nasikh, yang dihapus mansukh. Kalau ada dua hadis yang bertentangan, yang satu dikuatkan, yang satu lemah, namanya tarjih. Yang dikuatkan rajih, yang kalah marjuh. 3 metode menyelesaikan konflik kalau ada hadis yang ikhtilaf. 1. Al-jam'u, kombinasi. 2. An-naskhu, nasikh mansukh. Yang ketiga tarjih, rajih marjuh. Bisa diingat? Metode kalau terjadi ikhtilaf hadis. Nah, menyikapi hadis yang membolehkan di rumah dengan yang melarang, bukan nasikh mansukh, bukan tarjih, tapi al-jam. Dikombinasikan dua. Arti dikombinasikan, dua-dua hadisnya dipakai. Kalau menimbulkan fitnah, lebih baik di rumah. Kalau tak menimbulkan fitnah, aman, ada pengajian, bagus ke masjid. Jelas? Jadi ibu yang hari ini datang ke masjid, tak ada fitnah. Di Gaza tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Kamboja, mana ada Israel? Kalau ada Israel langsung dipijak-pijak biker subuhan. Sementara suami sholat di rumah. Yang udah nikah payah udah, karena udah takdir kalian itu dapat laki hantu. Ibu-ibu dimanapun berada, kalau udah dapat kalian begitu udah berat. Dari kecil terbawa-bawa, dari kecil terlonjak-lonjak, udah besar terbawa-bawa, udah tua terubah, tidak. Bagi kalian yang gadis-gadis, yang mahasiswi, yang belum menikah, nikahlah sama orang sholat. Kalau dia kaya,
dia tidak sombong. Kalau dia susah, dia tak putus asa. Kalau dia marah, dia tidak menganiayamu. Kalau dia senang, dia pun tidak terlampau memujimu, karena semuanya sudah diserahkannya pada Allah. Nanti kau datang meminang kalian orang kaya, jangan silau dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan duitnya, dengan status sosial PNS-nya, tapi tengoklah sholatnya. Bagi yang kasihan sekali perempuan-perempuan yang udah terlanjur nikah dengan laki yang tak sembahyang. Serba salah, susah untuk diungkapkan. Mudah-mudahan dibukakan Allah hidayah. Terus penanganannya kalau memang betul dapat laki tak sembahyang, macam mana Pak Ustaz? Wali mesti bertindak. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Wali memanggil si hantu tadi. Sini kau setan. Kau dulu datang meminang anak kami ini, bepeci kau dulu datang ke rumah ni kan? Kami sangka kau sembahyang, rupanya peci itu baru dibeli di pasar pagi. Karena bepeci itulah kau, maka kami terima pinangan kau waktu itu. Rupanya kau tak sembahyang. Jangan kalian diam. Pernah mendengar ustaz ceramah, laki yang tidak sholat otomatis fasah dengan suaminya. Pernah mendengar ceramah? Ada tuh ustaz berceramah, laki yang tidak sholat maka istri otomatis fasah. Itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali, orang yang tak sholat kafir, maka orang yang kafir otomatis fasah. Itu mazhab Hambali. Kalau laki yang mentalak namanya tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu'. Kalau laki murtad fasah, otomatis pisah. Yang menjatuhkan hakim. Jadi kalau ada ustaz berceramah begitu, bingung jamaah, lakiku tak sholat, masa aku langsung kena talak Pak Ustaz? Tidak talak namanya, karena dia tak menjatuhkan talak, tapi namanya fasah menurut mazhab Hambali. Langsung kafir dia tak sembahyang. Hambali. Untungnya kita mazhab Syafi'i. Ini untungnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i orang yang tak sholat itu tidak kafir, tapi fasik. Aku fasik aja lah Pak Ustaz. Aku fasik aja lah Pak Ustaz. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Orang fasik tak dapat hidayah. Kau kenapa tak sembahyang? Aku sebetulnya tahu sembahyang itu wajib Pak Ustaz, cuman aku malas sekali, fasik. Kau kenapa tak sembahyang? Sembahyang ini tak relevan lagi dengan zaman, buang-buang waktu, kafir. Nah, itu beda kafir sama fasik dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali tak ada, asal tak sembahyang kafir. Beratus kalilah jamaah bertanya ke saya tentang laki tak sembahyang. Itu menunjukkan banyak laki tak sembahyang. Saya sedih sekali. Sedih kali. Yang saya sedihkan tuh, andai kita lah nih jadi perempuan, anak udah ada, kita mengaji, kita sembahyang, laki tak sembahyang, kayak mana itu? Kan susah, berat. Jadi antum nanti punya anak perempuan, saya punya keponakan perempuan. Macam manalah nanti mencari, datang orang meminang, sembahyangnya dulu. Oh dapat tak sembahyang, na'udzubillah. Benarkah sholat zuhur saat hari Jumat gugur dengan 2 rakaat sholat Jumat? Nah, ini jamaah yang salah dengar. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Yang 2 rakaat lagi mana? Mendengar khutbah. Wal khutbatani fiha maqama rak'ataini minaz zuhri. 2 rakaat yang ada di Jumat itu
sama dengan 2 rakaat pada zuhur menurut mazhab Syafi'i. Hambali tidak. Menurut mazhab Hambali, sholat Jumat itu ibadatun mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Hambali. Menurut mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Pemahaman terhadap ini berefek kepada qabliyah dan jamak qasar. Ustaz, saya musafir, ya. Boleh saya jamak takdim asar dengan Jumat? Tak boleh. Mazhab Hambali, tak bisa sholat asar itu ditarik ke Jumat, karena sholat asar hanya bisa ditarik ke zuhur. Itu Hambali. Kalau mazhab Syafi'i boleh. Habis sholat Jumat, sholat asar 2 rakaat jamak takdim. Kenapa boleh? Karena yang digantikan boleh, maka yang menggantikan pun boleh. Itu salah satu hujah qabliyah Jumat. Hambali tak ada qabliyah Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat ibadatun mustaqillah. Menurut mazhab Syafi'i, zuhur itu ada tak qabliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada, maka yang menggantikan pun, nah itu salah satu hujahnya. Udah saya tulis buku 37 masalah populer tentang qabliyah Jumat. Umur saya 37 menulis buku itu. Sebulan lagi 47 umur saya. Belum juga dibaca orang buku itu. Parah itu. Namun ada sebagian yang tetap menjalankan sholat zuhur. Nah, sholat Jumat dia, sholat zuhur dia lagi di belakang, karena dia ragu sholat Jumatnya sah. Ragu dia sholat Jumat ini sah atau tidak sah. Kenapa dia bisa ragu sholat Jumatnya sah? Karena di kampung itu ada beberapa Jumat. Jumat Muwahhidul Ummah, Jumat Baitur Rahman, Jumat Masjid Hajah Rohana kalau siap. Di Jalan Kamboja ini ada 3 Jumat. Jumat mana yang sah? Karena menurut mazhab Syafi'i, satu kampung mesti 1 Jumat. Kalau terjadi ta'addud Jumat, maka ragu Jumat mana yang sah. Menurut pendapat pertama, yang sah adalah Jumat yang dihadiri ulil amri. Menurut pendapat kedua, Jumat yang sah yang pertama melaksanakan sholat Jumat. Karena ragu Jumat mana yang sah, maka setelah sholat Jumat mereka sholat zuhur. Itu mazhab Syafi'i. Maka ada istilah masjid jami. Apa arti masjid jami? Masjid yang ada Jumatnya. Dan masjid jami itu menurut mazhab Syafi'i satu kampung satu. Jadi mazhab apa yang kita pakai ini? Masjid sana, masjid sini, masjid situ, masjid sini. Mazhab apa nih? Mazhab Hanafi. Jadi kalau ada orang Indonesia mengatakan saya bermazhab Syafi'i, kata siapa? Bercampur-campur mazhab. Jelas? Jadi kalau ada imam habis sholat Jumat ini kita sholat zuhur, mazhab Syafi'i itu. Di Aceh masih, di Pandeglang Banten masih, di beberapa tempat masih. Kenapa? Karena ta'addud Jumat. Tak tahu dah Jumat mana yang sah. Tapi jangan gara-gara ini kalian tak sholat Jumat. Kau kenapa tak sholat Jumat? Kita tak tahu mana yang sah. Daripada tak jelas, bagus kita tak sembahyang. Ini lebih fatal, lebih gila lagi. Orang yang ragu ta'addud Jumat, dia tetap sholat Jumat. Tapi setelah sholat Jumat itu dia sholat zuhur. Sahabat saya belajar di Suriah. Kata dia, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang meninggal syahid itu, setiap selesai sholat Jumat, sholat zuhur sendiri. Tak diajaknya orang, sholat zuhur dia sendiri. Karena dia ragu Jumat itu sah. Dia berpegang dengan mazhab Syafi'i. Bagaimana cara membayar hutang kalau orang tempat kita berhutang itu hilang kontak? Cari ahli warisnya.
Ahli warisnya tak ada, mati, dia pun mati, hilang semua. Serahkan duit itu ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Masjid. Masjid mana? Masjid inilah, biar selalu saya tahu. Ya, jangan sampai futihat abwaab bersama. Kepentingan umum. Antum simpan duit di bank konvensional, karena di kampung itu tak ada bank syariah, takut di rumah hilang, maka bunganya serahkan ke masalih ammah. Fatwa Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, namanya masalih ammah, kepentingan umum. 14 Februari dapat serangan pajar, 5 amplop, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden wakil presiden. Kemana duit nih? Masalih ammah, serahkan untuk kepentingan umum. Datang ke masjid, Taitur Rahmah. Assalamualaikum Pak Ketua, ini ada 5 duit haram nih. Kenapa kau serahkan kemari? Sikit-sikit kali kita tengok isinya. Yang banyak udah ku habiskan udah. Apa standar batasan kita berdakwah mengajak teman untuk sholat? Karena sudah berapa kali dan hampir setiap diajak yang bersangkutan tak merespon. Sampai dia dijemput malaikat maut, barulah antum berhenti. Macam Nabi mengajak Abu Talib sampai meninggal baru berhenti. Antum ajak dia mengamuk, dia marah, kirim video, kirim kalimat pendek, kirim kata-kata hikmah, ajak langsung. Solatkan jenazah dia di kamarnya itu waktu dia sedang tertidur. Ajak kawan-kawan, ajak kawan-kawan semua. Pas di mana dia tidur, solat jenazah. Wah, Allahumma fillahu warhamhu wa'anta. Tapi kalian jangan ketawa, nih kalian buat prank kiki. Tak di situ dapat hidayah. Sampai dia mati, barulah selesai. Mustarih wa mustarah min. Umat Islam ini 2. Mustarih, mati dalam keadaan istirahat. Mustarah minhu, dengan matinya dia kita beristirahat. Kawan kau yang satu kosan kemarin mati, alhamdulillah istirahat lagi. Capek aku udah mengajak dia. Istirahat lagi udah. Mustarih wa mustarah min. Saya punya ibu sambung, ibu tiri, ibu sambung istilah sekarang. Setelah ayah meninggal, ada adik laki-laki saya di rumah ibu sambung tersebut dan belum bekerja. Adik laki-laki saya, maksudnya saudara seayah lain mak. Bagaimana ibu sambung saya ini, Ustaz? Apakah ibu sambung saya ini tetap memasak dan menafkahi adik saya ini, sementara ibu sambung saya ini hanya mendapat pensiunan? Nafkah anak laki-laki ditanggung oleh ayahnya. Kalau ayahnya mati, ditanggung oleh wali atau abang ayah, adik ayah, saudara laki-laki. Perempuan tidak wajib mengasih nafkah. Itu maka bagian waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Karena laki-laki menanggung biaya nikah, menanggung nafkah. Tapi kalau ibu nih mau mengasih, itu terhitung sedekah. Aku cuman pensiunan nilai yang ada, ku kasih kau makan. Itu namanya baik ibu tuh dikasihnya sedekah dia, tapi dia tak wajib. Jika ibu sambung memilih pulang ke rumah orang tuanya, Pak Ustadz, setelah meninggal suami, bagi harta warisan, maka perempuan
baliklah dia ke tempat asalnya. Kalau dia merasa kalian ni anakku, karena mahramnya mahram mu'abbad. Si ibu yang nikah dengan bapak, mati si bapak, ada anak laki-laki, sampai mati mereka tak bisa nikah. Dan menurut mazhab Syafi'i tak batal wuduknya. Mahram mu'abbad namanya, kekal abadi. Maka kau ku kasih makan, ini terhitung sedekah. Aku tetap di rumah. Itu tatawwu. Tatawwu sukarela, amalan kebaikan sunnah. Maka anak-anak ini mesti paham, sebetulnya ibu ini tak ada tanggung jawab sama aku sama sekali, tak wajib ngasih makan. Tapi sekarang dia mau ngasih makan aku menumpang makan sama dia, dan dia bersedekah ke aku. Dia mesti jelas. Ini banyak orang tak jelas. Kau ibu tuh masih masak kau? Iyalah, aku ini kan wajib dinafkahinya. Banyak orang tak jelas batasan-batasan karena tidak belajar agama. Saya umur 30 tahun lebih, belum menikah. Banyak orang mengejek saya dan perkataan yang tak mengenakkan. Saya tinggal berdua dengan ibu saya. Kalau saya nikah, saya bisa saja ninggalin ibu saya, dan saya belum sanggup meninggalkan ibu saya sendirian. Kalau antum nasihati sahabatmu di depan orang banyak, kau sedang mempermalukan dia. Kalau kau nasihati berdua, kau sedang menolong dia. Kau kan udah 30 tahun, kenapa kau belum berbini? Kalau memang sayang kita bersaudara, aku tak bisa berbini karena aku menjaga emakku. Orang yang menjaga ibunya karena bapaknya meninggal, atau orang tuanya bercerai, atau bapaknya Bang Toib tak pulang-pulang, itu rata-rata lama menikah. Kenapa? Pertimbangannya panjang. Adik saya anaknya udah mau tamat pondok, tahun depan tamat. Anak saya baru kelas 5 SD. Kenapa? Saya dengan mak saya 11 tahun. Panjang berpikir untuk menikah. Jadi tidak semua orang tak nikah itu karena tak mau. Bisa jadi banyak adik yang dibiayainya. Jadi jangan kita ejek. Kau tak nikah, kau tak nikah. Antum yang selalu diejek-ejek orang tak nikah, tumbukkan muncungnya. Ini cocok sama kau. Apa mau kau? Karena manusia ini kalau tak dikasih pelajaran, manusia sekarang ini macam membawa parang panjang, ditakikkannya, dicincangkannya, ditengok. Kalau batang pisang, kalau terasanya batang pisang, dicincangnya itu terus. Tapi kalau cincangkannya ternyata rel kereta api, tang, berhenti dia itu. Antum gitulah. Kalau ada orang ngejek-ngejek antum, kalau marah dia bilang pesan Ustaz Somad untuk kau. Langsung ngejek, langsung ngejek. Saya seumur hidup tak pernah mengejek orang tak nikah. Saya kalau ada orang tak nikah, tak mau saya bicara nikah. Jangan bicara bini pada orang tak berbini. Jangan bicara laki pada orang yang belum berlaki. Jangan bicara anak pada orang yang belum punya anak. Jaga perasaan orang. Kalau kita sayang sama dia, tanya. Saya tanya. Kau masih berselera nengok perempuan? Masih, Ustaz. Ada perempuannya? Ada. Di mana? Di Jakarta. Aku kebetulan jadwalku nanti di Jakarta tanggal sekian. Berangkat kita sama ya? Iya, sama berangkat ke Jakarta. Jadwalku kosong jam sekian. Bilang sama perempuan tuh, kita datang jam sekian ke rumah dia. Ya. Pas waktu yang dijanjikan, apa katanya? Dia katanya sedang liburan ke Jepang. Aku udah mengkhususkan waktu. Kau pernah jumpa sama dia? Belum. Berarti tak betul. Cuma kenal di medsos. Carilah perempuan lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Semangat pula yang membawa ini daripada dia lagi.
Antumnya, antum tak tahu, anda tak tahu siapa yang belum nikah. Kalau antum mau nikah, antum tunjukkan rumahnya. Habis pengajian Rabu ini tak bisa, saya ada tamu. Nanti Rabu kita datangi. Ramai-ramai kita datang sama Biker Subuhan. Kita buat baleho. Terima pinangan ini. Apa guna kita mengaji kalau tak tolong-menolong? Kita buat akadnya langsung Rabu pagi depannya. Rabu ini kita pinang, Rabu depan kita akadkan. Kita buat acara nikah massal. Nah, kita potongkan kambing, acara nanti di pondok. Siapa kalian? Siapa yang sombong-sombong? Yang bapaknya angkuh tak mau menerima. Saya merantau sini Pak Ustadz, sebatang kara, sepele dia nengok saya meminangkan. Kau Pak, kalau tak kau pinang nih, lapuk anak kau tu tidak berlaki. Jelas? Ustadz ni pula yang semangat jadi. Mana yang kita utamakan, panggilan azan atau merawat orang tua yang sakit? Kau adik-beradik berapa orang? 1 Pak Ustadz. Mak ni sakitnya apa? Stroke. Sendiri di kamar. Mana tahu ajal datang, sakit, buang air kecil dan lain sebagainya, menyuap makan. Salat ini wajib, tapi waktunya panjang. Sedangkan ini tak ada yang diharapkan. Kau jagalah surga mak, birrul walidain. Jadi kasusnya tak bisa pukul rata. Mak kau sakit, iya sakitnya sama macam yang tadi Pak Ustadz. Kau berapa orang? 10 adik-beradik. Pasanglah jadwal sip-sipan. Kau hari ini, waktu sip dia, kau tetap sholat berjamaah. Jadi fatwa itu tidak selamanya sama. Tengok dulu kasusnya macam mana. Jelas? Kapan waktu istimewa sholat duha? Waktu sholat duha dari mulai terbit matahari lewat seqaida ram'in, setinggi tombak. Ini bumi, terbit matahari, lewatkan setinggi tombak. Ini matahari, syuruk namanya. Lewatkan setinggi tombak, tambah 12 menit. Waktu syuruk Pekanbaru 6.10, tambah 12, berarti 6.22. Baru boleh sholat sunat. Itu sudah masuk duha. Kapan baru habis waktunya? 10 menit menjelang zawal. Jam berapa zuhur? 12.15. Jam 12 lewat 5 tak boleh lagi. Jadi waktunya dari mulai terbit matahari lewat setinggi galah sampai 10 menit menjelang azan zuhur. Itu namanya waktu duha. Di antara waktu duha yang panjang ini, mana yang afdal? Yang afdal dalam Sahih Muslim, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya orang yang awwabin, kembali kepada Allah, innahu awwab hina tarmidul fisal. Ketika anak unta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Anak unta ini perutnya tipis. Kalau induk unta begini dia. Jadi kalau ada kawan pagi, petang, siang begini aja di depan di kos-kosan, itu induk unta. Tak bisa dia lekap, lengketkannya ke pasir. Asal udah agak panas, tegak dia. Itu anak unta. Panas tuh agak-agak jam berapa? Jam 9, jam 10, jam 11. Itulah yang disebut dengan sholat awabin. Tapi katanya sholat awabin itu dari maghrib ke isya 6 rakaat. Hadisnya mursal, sahabatnya hilang. Hadis dhaif. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan untuk fadail amal. Jadi awabin siang Sahih Muslim, awabin malam dari maghrib ke isya. Terus isyraq di mana pula? Kalau cukup 4 syarat namanya isyraq.
Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, namanya isyraq. Habis salat subuh di masjid, pulang ke rumah. Sebelum berangkat ke kantor camat, salat sunat 2 rakaat. Apa namanya? Duha. Waktu panas terik matahari, apa namanya? Awabin. Usollinya Pak Ustaz? Antum usolli sunnatal awabin, duha juga masuknya. Usolli sunnatat duha, awabin juga masuknya. Usolli rak'atal fajri, qabliyah subuh juga masuknya. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan, sunat fajar juga masuknya. Jenenge loro wonge siji, namanya 2 urang yo ciek. Lai paham? Itulah kaji kita subuh ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musafiran illa walsaltah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya muyassir kulli asir fa inna kulla asirin alayka yasir fa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Mu'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa idza maridtu fa huwa yashfin. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.